wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita pelajaran tematik muatan SBDP dengan materi yang pertama yaitu properti dalam tari, yang kedua adalah unsur-unsur persiapan peragaan tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari berfungsi sebagai yang pertama, pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan yang kedua, memberi nilai keindahan dalam tarian. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari adalah yang pertama, gerak tari. Gerak tarian yang sudah ditata seindah mungkin. Yang kedua adalah properti. Jadi semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Yang ketiga, musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Yang keempat adalah kostum. Kostum ini berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Yang kelima, tata panggung. Ini berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Contoh tari daerah yang pertama adalah tari kuda lumping yang biasa disebut juga jaran kepang atau jatilan. Jaran kepang ini berasal dari daerah Jawa Timur yang biasanya berada pada bagian dari pagelaran tari reog Ponorogo. Kuda-kudaan yang digunakan biasanya terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam menyerupai bentuk kuda. Tari jaran kepang ini menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Dalam penampilannya biasanya menyuguhkan atraksi banyak sekali seperti atraksi kesurupan, atraksi kekebalan dan kekuatan magic, serta atraksi makan belik atau kebal terhadap pecut. Properti yang digunakan dalam tari kuda lumping atau jaran kepang ini yang pertama, kuda lumping atau jaranan, yang kedua cambuk atau pecut, yang ketiga selendang, yang keempat parang atau senjata, yang kelima kacamata, yang keenam gelang kaki dan tangan, dan yang terakhir tutup kepala. Contoh tari daerah yang kedua adalah rampak beduk yang berasal dari Provinsi Banten. Rampak dari kata serempak, artinya seni beduk dengan menggunakan waditra. Waditra ini bentuk fisik alat musik tradisional berupa banyak beduk yang ditabus secara serempak sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Rampak beduk ini biasanya ditabuh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun secara profesional ada juga pada acara hitanan dan pernikahan serta hari peringatan seperti pengiring takbiran, ruatan, marhabanan, sholawatan. Tari rapak beduk ini diiringi dengan sholawat badar dan juga lagu yang bernuansa religi. Properti yang digunakan dalam tarian rampak beduk ini yaitu beduk dan pemukulnya, serta para penari menggunakan pakaian busana muslim yang sopan dan juga warna-warna yang cerah. Contoh tari daerah berikutnya yaitu tari kipas Pakarena. Tarian ini berasal dari daerah Goa di Provinsi Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari kata karena yang artinya main. Mitosnya berawal dari kisah perpisahan antara penghuni bumi yang disebut Lino
dengan penghuni negeri Kayangan yang disebut Boting Langit. Pada zaman dahulu, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langit ini sempat mengajarkan cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu pada penghuni Lino. Jadi, dengan melalui gerakan tarian inilah sebagai wujud ungkapan rasa syukur pada penghuni Boting Langit dari penghuni Lino. Properti yang digunakan dalam tari kipas Pakarena ini yang terutama pasti adalah kipas. Yang kedua, baju pahang. Yang ketiga, sarung sutra khas Sulawesi Selatan atau disebut dengan lipa sabe dan perhiasan. Baik anak-anakku, selesai sudah pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini ya. Jika sudah, kalian akan melanjutkan dengan menonton sebuah video. Kamu akan membuat kipas sederhana. Simak baik-baik ya. Langsung saja kita cara membuat kipas sederhana. Bahan yang dibutuhkan hanya kertas dan lakban. Yuk kita langsung saja membuatnya. Sudah selesai, selamat mencoba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ibu tunggu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.